Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Agustin dengan NIM 233141100 yang akan membawakan materi mengenai konsep dasar antropologi. Nah, apa itu tradisi? Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang memiliki unsur magis religius yang berkembang dalam kehidupan masyarakat asli. Nah, tradisi ini dapat membentuk kebudayaan dalam masyarakat yang memiliki 3 bentuk utama. Yang pertama, kebudayaan sebagai kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Yang kedua, kebudayaan sebagai pola aktivitas dan tindakan manusia. Yang ketiga, kebudayaan sebagai hasil karya berupa benda-benda. Selanjutnya, apa saja fungsi tradisi? Yang pertama, tradisi berfungsi sebagai kebijakan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, tradisi memberikan pembenaran pada pandangan hidup, keyakinan, lembaga sosial, dan aturan yang berlaku. Ketiga, tradisi berperan sebagai simbol identitas kolektif yang memperkuat kesetiaan terhadap bangsa, komunitas, atau kelompok. Dan yang terakhir, tradisi menjadi pelipur dari ketidakpuasan dan kekecewaan dalam kehidupan modern seperti sekarang. Contoh tradisi yang saya ambil adalah upacara ngaben di Bali, merupakan ritual pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang didasari oleh keyakinan bahwa setelah kematian, roh akan kembali ke Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu ras dan etnik. Ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza, yang dapat diartikan sebagai menjelaskan dan menguraikan himpunan orang yang dapat dibedakan menurut karakteristik fisik. Jadi ras ini merupakan himpunan yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristik dari fisiknya. Jenis-jenis ras yang pertama adalah ras Kaukasoid dengan ciri-ciri berkulit putih, memiliki bibir kecil, wajahnya lonjong dan tirus, kelopak mata lurus, hidungnya mancung, bulu yang tebal, rambut berwarna coklat hingga pirang. Jenis ras yang kedua adalah ras Mongoloid dengan ciri-ciri kulit putih yang cenderung ke kuning dan sawo matang, kelopak mata sipit, mata berwarna coklat sampai hitam, rambut berwarna hitam dan lurus, dahi kecil dan tegak, sedikit bulu badan, bertubuh kecil, hidung pesek, dan wajah relatif rata. Ras yang ketiga adalah ras Negroid dengan ciri-ciri kulit berwarna hitam, bibir tebal, rambut keriting, rongga hidung luas dan bulat, tidak memiliki sangau hidung, rahang dan mulut yang menonjol, mata berwarna coklat hingga hitam. Yang terakhir ada ras Australoid dengan ciri-ciri warna kulit coklat kehitaman, warna mata gelap, rambut bergelombang hingga keriting, tulang alis menonjol, rahang besar dan tebal, bentuk muka lonjong atau oval. Selanjutnya adalah etnik. Etnik yaitu kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang membedakan dari etnik yang lain. Fungsi ras dan etnik dalam masyarakat. Yang pertama, identitas individu dan kelompok. Yang kedua, memperkuat interaksi sosial. Yang ketiga, keterbukaan terhadap perubahan keberagaman ras dan etnik menjadi sumber inovasi dan kemajuan dalam masyarakat. Yang terakhir, memperkuat hubungan sosial antara individu dalam kelompok yang sama. Materi yang terakhir adalah konsep kekerabatan. Pengertian kekerabatan. Kekerabatan adalah unit terkecil dari terbentuknya sebuah struktur sosial dari hubungan perkawinan atau hubungan darah antara baik itu terdiri dari satu keluarga atau lebih. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Jenis dan tingkat kekerabatan. Yang pertama, kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan, yaitu berdasarkan hubungan antara suami dan istri. Dalam bentuk yang lebih luas juga termasuk orang tua dan saudara-saudara kandung dari kedua belah pihak, serta pasangan-pasangan dan anak-anaknya. Contohnya, yaitu hubungan antara menantu dengan mertua. Yang kedua, kekerabatan berdasarkan hubungan darah, yaitu kekerabatan yang berdasarkan keturunan atau lebih dikenal dengan kekerabatan berdasarkan hubungan darah. Contohnya, hubungan antara seorang anak dan orang tuanya, atau hubungan antara seorang paman dengan keponakan-keponakannya. Selanjutnya, sistem kekerabatan.
yaitu suatu pola yang digunakan oleh kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan sosial antara individu berdasarkan ikatan darah, perkawinan, atau hubungan lainnya. Nah, di Indonesia ini memiliki 3 bentuk sistem kekerabatan. Yang pertama, matrilineal, yang kedua, patrilineal, dan yang ketiga, bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menyusuri silsilah keturunan melalui garis wanita. Ciri-cirinya, harta warisan jatuh ke tangan anak perempuan saja. Terbentuknya klan melalui garis perempuan. Selanjutnya, kekuasaan di tangan saudara perempuan. Nah, contoh masyarakatnya yaitu adalah masyarakat Minangkabau, di mana harta pustaka diwariskan secara turun-menurun melalui garis ibu atau garis perempuan. Laki-laki hanya mengelola, bukan memiliki. Yang kedua adalah patrilineal, yaitu kekerabatan yang mengusut atau menelusuri silsilah keturunan melalui garis keturunan pria saja, dengan ciri-ciri harta warisan jatuh ke tangan laki-laki saja. Ada sifat patriarki atau kekuasaan di tangan laki-laki. Contohnya, masyarakat yang kental dengan patrilineal adalah masyarakat Batak. Yang terakhir adalah sistem kekerabatan bilateral, yaitu hubungan kekerabatan diakui dan dihitung dari kedua belah pihak, yaitu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sehingga setara. Ciri-cirinya, hubungan kekerabatan dengan kedua pihak, kemudian warisan secara bilateral atau seimbang, dan kesetaraan status sosial. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini adalah seperti masyarakat Jawa dan masyarakat Madura. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.